Sudah ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, tapi faktanya masih terjadi kekerasan fisik maupun verbal terhadap para perawat. Tentu dari aspek hukum kita perlu untuk mengkaji lebih dalam. Malam ini saya undang ke forum ini praktisi hukum, saya undang untuk bergabung bersama kami karena saya masih bersama dengan Mbak Lauren Berehmans Ambardi, SHMH, praktisi hukum. Bung Berdi, selamat bergabung. Silakan. Selamat malam. Salam sehat. Silakan. Terima kasih. Kita sama-sama pakai kain Nusa Tenggara Timur ya. Selamat bergabung, Bung Berdi. Selamat malam. Tadi sempat sebelum kita kembali ke forum ini, kami sudah tayangkan lebih dulu ada beberapa pasal sebenarnya yang sudah menegaskan bahwa ada perlindungan hukum terhadap perawat, tapi faktanya masih ada kekerasan, fisik maupun verbal. Ada keluhan soal kesejahteraan. Menurut Anda apa yang paling mendesak untuk diubah? Apa yang perlu untuk direvisi kembali? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau perhatikan lebih rinci di peraturan undang-undang keperawatan, harus melihat dulu gini. Di situ kan jelas dalam pertimbangan bahwa undang-undang itu dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap perawat, sehingga perawat itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian di pertimbangan juga kita bisa mencatat bahwa untuk tujuan nasional ada untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagaimana seorang perawat bisa memberikan perlindungan ya kalau mereka secara undang-undang pun mereka tidak diberikan perlindungan secara khusus. Kalau perlindungan secara khusus seperti apa menurut Bung Berdi? Di dalam undang-undang itu tidak, saya baca dari per pasalnya tidak ada satupun pasal yang sekiranya memberikan perlindungan secara fisik untuk para perawat. Perlindungan itu hanya misalkan begini. Contoh kecil yang terjadi. Saya lihat beberapa banyak kejadian-kejadian. Ada penganiayaan yang terjadi pada perawat. Kita ambil contoh bisa begini, kalau memang pun salah. Dan itu di rumah sakit ya? Dan itu di rumah sakit. Sedang bertugas ya? Sedang bertugas di rumah sakit di tempat dia bekerja. Sedangkan perawat itu kan merupakan garda terdepan. Kalau kita mau bilang secara serius bahwa perawat ini jauh lebih capek tugasnya. Tenaga kesehatan yang paling capek. Tadi digambarkan oleh Mbak Lauren seperti itu. Terus apakah undang-undang bisa menjamin? Apa yang undang-undang bisa jamin untuk para perawat ini? Oke. Jadi menurut Anda butuh lebih spesifik lagi, butuh lebih konkret lagi menurut Anda? Saya rasa pemerintah harus hadir untuk merevisi undang-undang ini. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan umum itu tadi. Bagaimana perawat bisa bekerja dengan baik kalau dia tidak bisa dilindungi secara baik oleh undang-undang. Kemudian bagaimana kesejahteraannya? Apakah undang-undang itu menjamin kesejahteraannya? Bagaimana dengan penggajian, pengupahan untuk perawat? Apakah diatur dengan baik di situ? Saya rasa tidak. Faktanya masih ada yang ratusan ribu tadi per bulan ya, dengan beban kerja yang... Menurut saya bulan ini adalah perwakilan suara minor dari Indonesia mungkin bagian timur, Indonesia yang paling barat yang kita nggak pernah lihat dan nggak pernah terekspos kan. Ini merupakan suara minor yang mereka sampaikan melalui Ibu Lauren ini. Saya rasa seperti itu. Mbak Lauren bisa cerita, mungkin sering berbagi kisah karena sekarang kan zamannya gadget ya atau gawai gitu ya. Ada cerita dari teman-teman perawat yang mungkin tadi di timur Indonesia, barat Indonesia, di pedalaman. Iya. Ada cerita dari mereka? Banyak juga yang bercerita bahwa seperti yang kita dengar bersama bahwa memang salarinya perawat itu banyak yang masih di bawah standar, bahkan sangat memprihatinkan. Jadi kita tidak bicara untuk DKI Jakarta ya, ini kita bicara untuk seluruh Indonesia. Ya, jadi bahkan ada yang tenaga honorer itu ya seperti tadi disampaikan Bapak Sukendar, gajinya ada yang 200, ada yang 300, seperti itu ya. Tapi apa daya ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat karena memang itu sudah profesinya. Makanya di forum ini mungkin menurut saya sangat baik ya untuk kita memberikan dan menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa memang kita butuh diperhatikan, diperhatikan secara real karena memang masih banyak ya di daerah pedalaman, di bagian timur, bagian paling barat itu tidak terstandar seperti di DKI Jakarta dan sekitarnya. Mungkin juga sekitar Jakarta dan sekitarnya mungkin masih ada satu dua rumah sakit yang tidak memberikan gaji sesuai dengan standar ya, UMR gitu. Mungkin masih ada saya rasa. Cuman kita mesti punya bukti ya, seperti itu. Tapi dari hasil komunikasi dengan teman-teman,
ada yang menyampaikan seperti itu, dan itu saya sangat prihatin sebagai seorang perawat seperti itu. Mbak Laura tadi cerita bisa belasan jam dengan beban kerja yang mungkin dalam waktu yang bersamaan menangani beberapa pasien. Kalau ada momen, mungkin Mbak Lauren sendiri pernah mengalami ini, ada anggota keluarga yang sakit, sementara harus bertugas untuk merawat juga orang lain. Pernah ada cerita itu, atau Mbak Lauren sendiri punya cerita itu? Iya. Bisa cerita kepada kami semua? Bisa. Gimana waktu itu? Iya, misalnya seorang perawat ya, pada saat itu mendapat jadwal kerja harus dinas malam. Dan pada saat itu anaknya sakit atau keluarga dekatnya, keluarga intinya sakit. Kami harus menitipkan anak kami kepada pengasuh untuk ke rumah sakit mengasuh pasien kami. Seperti itu. Dan ini saya rasa dialami oleh semua perawat. Tetapi ini pengalaman yang mungkin pengalaman yang menyedihkan, tetapi ya kami sebagai perawat seperti itulah tugas kami. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Itu komitmen. Komitmen. Itu janji. Jadi pekerjaan, setidaknya dari Mbak Lauren sendiri, pekerjaan sebagai perawat itu saya tepatkah menyebutnya itu sebagai pekerjaan atau sebagai pengabdian? Pengabdian. Karena yang kami rasakan ya, saya secara pribadi berbicara, mungkin udah ribuan pasien yang pernah mengenal saya dan tahu bahwa tidak semua perawat seperti yang disampaikan oleh masyarakat, ada yang judes, itu mungkin oknum tertentu, tapi masih banyak perawat yang benar-benar bekerja dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hati, dan pada saat mereka bekerja, mereka harus melepaskan beban yang ada di luar pekerjaan itu. Mereka harus tampil prima di depan pasien, mereka harus penuh senyuman, mereka harus menghibur pasiennya ketika pasiennya mengeluhkan sesuatu yang membuat pasien itu merasa tidak nyaman, sakit, dan sebagainya. Masih banyak perawat yang punya hati yang tulus seperti itu. Jadi, mohon dengan sangat, mari kita saling menghargai. Seperti itu. Bung Berdi, kita nanti ngobrol soal hukum. Kita jeda dulu ya. Sesaat lagi saudara di Forum Christian.